Saya merasa tertantang Kenapa kamu mau ikut dalam Ikatan Bujang Gadis? keluar dari zona nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Pojok Kolasi bersama saya Putri Memepen. Wah, halo sahabat Kolasi. Hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang tentunya sangat menginspirasi di kalangan mahasiswa nih. Nah, dia ini adalah seorang bujang yang pastinya tampan ya. Nih, langsung aja kita sapa nih narasumber kita hari ini. Halo, Ade. Halo Kak. Oke, gimana nih Ade kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, baik. Oke, nah sahabat Kolasi, Ade ini merupakan salah satu finalis dari Bujang Gadis Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah. Nah, mau tahu nggak nih perjalanan Ade selama mengikuti kegiatan ini? Langsung aja kita tanya-tanya. Nih Ade, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita kenalan dulu nih. Boleh kamu kenalin nama kamu, asal dari prodi mana mungkin? Sebelum perkenalan, saya ingin menyapa dulu pemirsa dari Kolasi TV. Hai sobat dari Kolasi TV. Sebelumnya perkenalkan, saya Bujang Ade Kurniawan. Saya sedang menempuh pendidikan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya duduk di bangku semester 4. Saya asli Palembang, asli Wong Kito, Kak. Nah, jadi di sini saya mengikuti ikatan dari Bujang Gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mungkin itu Kak perkenalan singkatnya. Wah, sahabat Kolasi, ternyata Bujang Ade ini dari Prodi PAI ya. Nih, kalau boleh ditanya, pastinya boleh ya. Jadi aku mau tanya nih, kamu kan dari Prodi Pendidikan Agama Islam nih, kenapa kamu mau ikut dalam Ikatan Bujang Gadis? Nah, untuk alasan dari mengikuti Bujang Gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini, tentunya di sini saya merasa tertantang ingin mencoba apa, keluar dari zona nyaman. Selama ini kan saya mengikuti organisasi-organisasi yang hanya dalam jurusan. Nah, di sini juga organisasi-organisasi yang kampus, tapi untuk organisasi di Bujang Gadis ini baru pertama kali. Jadi sebelum memutuskan mengikuti Bujang Gadis ini, saya merasa tertantang untuk menguji kemampuan adik ini sebatas mana gitu. Mungkin itu Kak alasan mengikuti Bujang Gadis. Oke, di Bujang Gadis ini kamu sebagai finalis ya, finalis Bujang Gadis FITK gitu ya, tahun 2022. Oke, nah sebagai finalis nih, apa sih yang udah kamu lakuin atau kontribusi apa nih yang udah kamu kasih buat Bujang Gadis FITK? Untuk kontribusi ini Kak, mungkin dari kami yang sudah menjabat menjalankan program kerja seperti organisasi pada umumnya. Namun Bujang Gadis ini kan organisasi yang bergerak pada bidangnya. Nah, dari program kerja ini kan mungkin ada program-program kerja yang khusus dari Bujang Gadis ini. Mungkin itu Kak. Oke, sebelum jauh lagi kita bahas tentang Bujang Gadis FITK nih ya. Aku mau tahu dulu dong, ini gimana ya perjalanan kamu sebelum kamu menjadi bagian dari Bujang Gadis FITK? Mengenai perjalanan nih Kak, sebetulnya saya ini kan bisa nih ikut di semester 1, namun perjalanan saya kan mengikuti Bujang Gadis ini belum mampu, kan merasa diri saya belum mampu untuk mengikuti Bujang Gadis Fakultas dan Ilmu Tarbiyah ini. Jadi saya tunda untuk mengumpulkan kepercayaan diri, untuk menggali kemampuan saya ini mampu nggak untuk ikut di Bujang Gadis ini. Nah, kebetulan dibuka lagi pemilihan di Bujang Gadis ini pada semester 3. Nah, semester 3 ini saya memutuskan untuk ikut Kak. Nah, begitu Kak perjalanannya. Oke, kenapa kamu memutuskan untuk ikut? Biasanya nih ya, kalau cowok-cowok itu pada nggak mau nih ikut kegiatan-kegiatan yang Bujang Gadis gini. Kenapa sih kamu milih, oh aku harus ikut deh kayaknya Bujang Gadis FITK gitu? Itu tadi Kak, saya merasa tertantang ingin keluar dari zona nyaman Kak. Biasanya kan mahasiswa itu hanya ikut organisasi kayak himpunan mahasiswa, program studian, UKMK. Nah, ini suatu organisasi di kampus yang berbeda, Bujang Gadis. Nah, di sini saya merasa tertantang, gimana sih kalau saya
ikut organisasi Bujang Gadis ini dan terpilih. Nah, itu merasa tertantang ingin keluar dari zona nyaman gitu Kak. Oke, berarti Bujang Gadis ini adalah ikatan pertama yang kamu geluti dalam dunia pageant ya? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kan lagi mendalami atau menjalani program kerja ya. Apa sih sekarang kesibukan kamu sebagai bujang nih di Bujang Gadis FITK? Apa aja yang udah dijalanin? Untuk yang dijalani itu kemarin terakhir kami menjalankan program kerja dari divisi pendidikan yang kebetulan itu saya sendiri sebagai ketua divisi pendidikannya itu menjalani program kerja yang namanya Learning Garden. Nah, Learning Garden ini kami berkolaborasi bersama organisasi relawan anak Sumatera Selatan, di mana kami isi kegiatannya itu mengajarkan anak-anak di pinggiran, itu anak-anak yang mungkin belum dapat pendidikan yang selayaknya. Jadi kami di situ berinisiatif untuk berkolaborasi sama relawan anak untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang apa yang kami dapat dari dunia perkuliahan, mungkin itu Kak. Oke. Sekarang kamu semester 4 ya? Iya Kak. Iya, semester 4 dan juga ikut tergabung dalam Ikatan Bujang Gadis. Nah, gimana sih cara kamu bagi waktu nih? Di satu sisi kamu harus kuliah dan di satu sisi kamu harus menjalankan program kerja. Kebetulan kamu tadi juga ketua ya, kan beban ketua itu berat. Gimana sih cara kamu mengatasinya atau memanajemen waktunya? Nah, untuk membagi waktu itu kan tergantung dari kita ini Kak. Nah, gimana kita men-schedule waktu itu kapan kita harus di Bujang Gadis dan kapan harus berkuliah. Nah, itu kan berkuliah juga sudah ada waktu-waktunya. Misalkan di hari Senin ini ada 2 MK, 2 mata kuliah. Jadi kita harus mendahulukan kuliah nih Kak. Jadi Bujang Gadis ini kan sekedar organisasi yang mendukung perkuliahan. Tetap perkuliahan yang utama itu Kak. Jadi bagaimana cara kita membagi waktu, mungkin itu Kak. Oke, setahu aku nih ya, kalau di Ikatan Bujang Gadis ini ada predikat nih ya, ada predikat bujang, ada wakil 1, wakil 2, dan lain sebagainya. Nah, kamu sebagai finalis ada nggak nih perbedaan menjalani kegiatan dengan bujang atau wakil 1 dan lain sebagainya? Nah, jadi untuk predikat di Bujang Gadis kami nih Kak Bujang Gadis kami ada mungkin 7 predikat dan 5 finalis. Nah, yang pertama itu yang tentunya bujang dan gadisnya. Dan ada wakilnya. Terus ada kategori intelijensi, ada kategori berbakat, ada kategori persahabatan dan favorit, dan 5 pasang lainnya itu sebagai finalis. Nah, untuk perbedaan dari kategori ataupun predikat ini tentunya tidak ada sebenarnya Kak. Hanya saja ini merupakan rezeki dari masing-masing kami Kak, dapatnya predikat apa kan. Semuanya setelah dari pemilihan itu kan semua mempunyai peran dan kontribusi yang sama untuk sama-sama memajukan dari Bujang Gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini Kak. Iya. Nah, tadi kamu bilang udah menjalankan program kerja Learning Garden ya? Nah, setelah Learning Garden ini kira-kira nanti ke depannya Bujang Gadis FITK ini ada nggak sih program kerja mungkin bisa disampaikan sama teman-teman, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman, boleh deh diceritain. Kira-kira ada nggak? Nah, untuk selain Learning Garden tadi Kak mungkin program kerjanya ini dari divisi-divisi seperti organisasi pada umumnya. Itu untuk kedepannya mungkin kami mengadakan kompetisi di divisi olahraga, mungkin kompetisi kayak perlombaan futsal dengan pageant-pageant yang lain. Jadi kami selain menjalankan proker, kami menjalankan silaturahmi antar pageant kayak gitu Kak. Mungkin itu Kak. Iya, oke nih. Aku mau tahu dong, di UIN ini kan banyak ya bujang gadis fakultas. Aku mau tahu dong dari kamu nih sebagai bujang gadis FITK, ada nggak sih yang membedakan bujang gadis FITK dengan bujang gadis lainnya? Tentunya ada sih Kak perbedaannya. Sesuai dengan nama kami kan Bujang Gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di mana Bujang Gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah ini bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, begitu Kak perbedaannya. Mungkin lebih spesifiknya itu kan kami sesuai nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Backgroundnya yang pasti tentang pendidikan, mungkin itu Kak. Oke, tadi kita udah bincang tentang program kerja ke depannya. Nah, boleh dong ceritain lagi, kita kilas balik nih ke belakang. Program kerja apa aja nih yang udah kalian lakukan selama kalian menjabat di tahun 2002 ini, selain dari Learning Garden? Untuk program kerja sendiri Kak, mungkin kami kan terbilang baru nih di tahun 2022 akhir terpilih. Baru sekitar 5 atau 6 bulan menjabat. Nah, untuk program kerja itu kami ada beberapa yang sudah dijalankan seperti itu inaugurasi,
itu makrab untuk pendekatan malam keakraban ataupun pendekatan antar anggota. Terus kami menjalankan kayak kegiatan berbagi di bulan Ramadan kemarin itu Kak. Jadi mungkin itu contoh-contoh kegiatan yang sudah kami laksanakan selama menjabat. Mungkin itu. Oke, nih sahabat Kolasi sangat-sangat menginspirasi sekali ya. Tadi kita udah tanya-tanya tentang bujang gadisnya nih. Penasaran kan? Karena bujang Ade ini baru pertama kali nih ikut menggeluti dunia pageant. Penasaran nih Kak aku, ada nggak sih perbedaan sebelum dan sesudah menjadi seorang bujang? Untuk perbedaan dari sebelum dan sesudah yang saya rasakan nih Kak, tentunya perbedaan ini kita merasa saya ini sudah menjadi ikon fakultas, menjadi ibarat kata tuh teladan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tentunya saya harus rapi, tentunya saya harus wangi mungkin gitu Kak. Jadi perbedaan itu mungkin lebih ke penampilan sama pembawaan diri kita terhadap lingkungan mungkin itu Kak. Oke. Kalau dari temen nih, ada nggak nih perubahan dari kamu sebelum, misal sebelum jadi bujang nggak ada teman, tiba-tiba pas sudah jadi bujang ada teman, itu ada nggak nih perubahannya? Untuk perubahan di lingkungan pertemanan itu Kak, nggak ada mungkin. Semuanya berteman tanpa membeda-bedakan, ini bujang, kita harus berteman dengan bujang. Nggak gitu Kak. Pokoknya setelah jadi bujang itu sama, harus berteman dengan siapa saja dan menerima siapa yang ingin berteman, mungkin itu. Nah, kamu kan bilang nih tadi katanya jadi bujang FITK itu merupakan ikon dari fakultas kamu. Nah, enak nggak sih jadi bujang? Kalau jadi ikon kan jadi sorotan nih. Gimana nih cara kamu mengatasi dan kamu membranding diri kamu buat menjadi ikon bujang gadis FITK ini? Untuk enak tidaknya itu ada pasti Kak. Enaknya ada, tidak enaknya ada. Tapi enaknya itu mungkin kita lebih dikenal dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Mungkin kita bisa menjadi contoh, si Ade ini bujang. Bujang ini gini loh. Masa kita kalah sama bujang yang hanya sekedar dapat predikat bujang. Kita harus bisa nih sama seperti Ade, rapi dan lain sebagainya. Mungkin itu Kak. Oke, kalau tadi tentang teman. Nah, sekarang aku tanya nih, respon dari keluarga kamu gimana setelah kamu jadi bujang? Untuk respon dari keluarga itu menyambut positif Kak, karena di sini Ade kan bergerak untuk melangkah maju. Jadi untuk keluarga itu mensupport penuh lah untuk Ade mengikuti bujang gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini Kak. Oke, nih aku penasaran nih, kamu kan dari jurusan pendidikan agama Islam ya, pastinya bertentangan dong Islam dengan organisasi atau ikatan yang seperti ini. Bagaimana sih cara kamu menanggapi hal tersebut? Ayo. Nah, untuk ini kan saya kebetulan menempuh pendidikan jurusan pendidikan agama Islam. Nah, untuk bertentangan atau tidaknya itu tergantung pembawaan kita nih Kak. Pada umumnya kan orang mengetahui bujang gadis ini berpegangan tangan dan lain sebagainya kan. Itu tergantung kita membatasinya gimana Kak. Itu kan tergantung diri kita mau mengikutinya atau enggak. Nah, ini juga di bujang gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini tidak ada paksaan enggak untuk kayak bujang gadis pada umumnya seperti itu. Iya. Di kalangan masyarakat nih, pandangan orang tentang bujang yang menggeluti dunia pageant itu kan biasanya miring ya pandangannya nih. Gimana sih kamu nanggapi dan mengubah mindset masyarakat umum terkait hal tersebut? Untuk mengubah mindset itu kan kembali lagi ke diri kita nih Kak. Kita kontribusi di bujang gadis ini seperti apa dan menunjukkan apa sih bujang gadis ini, kegiatannya apa saja. Kalau kegiatannya positif pasti respon masyarakat ini positif Kak. Tergantung kita yang membuat mindset masyarakat tersebut. Oke, keren. Oke deh, kalau gitu aku mau minta deh harapan dari kamu nih ke depannya buat kamu pribadi, buat Ikatan Bujang Gadis FITK. Untuk harapannya mungkin Kak, untuk bujang gadis terlebih dahulu ya. Nah, untuk bujang gadis ini harapannya tentu semakin maju lah, semakin maju, semakin berkembang, semakin berinovasi. Nggak harus jalan di tempat, mungkin kedepannya harus melahirkan program kerja yang baru. Nah, untuk harapannya untuk pribadi Ade sendiri itu mungkin Ade bakal belajar lebih lagi untuk mencari pengalaman baru Kak, bukan hanya di bujang gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan saja. Mungkin kedepannya nih mengikuti dunia pageant yang lebih besar mungkin itu Kak. Oke, kedepannya bakalan diadain lagi ya pemilihan Bujang Gadis FITK ini? Iya, di tahun 2023 ini bakal diadakan lagi pemilihan sekitar bulan 10 atau bulan 11 Nah, seperti kalau itu. gitu
kalau udah tahu bakalan ada pemilihan di 2023, boleh dong kamu kasih tips and trick untuk adik-adik nantinya yang mau daftar atau join di Bujanggadis FITK. Nah, untuk tips and triknya ini dari saya untuk pemirsa dari Kolasi TV, yang penting kita harus percaya diri. Kemampuan kita tuh harus percaya. Semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus percaya diri dengan kelebihan kita dan percaya diri juga dengan kekurangan kita. Kekurangan itu biasa, namun kita harus tutupi dengan kelebihan seperti itu, Kak. Oke. Aku mau tanya lagi nih, syarat untuk masuk Bujanggadis FITK tuh apa sih? Mungkin nanti nih setelah teman-teman sahabat Kolasi nonton ini, aduh aku tertarik nih. Nah, syarat apa aja sih mungkin mereka bisa mempersiapkan? Untuk syaratnya itu tidak ada syarat khusus, Kak. Jadi syaratnya itu pada umumnya seperti mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan juga beberapa persyaratan kayak foto pribadi, foto pribadi lah mungkin. Terus persyaratannya kayak surat perjanjian mengikuti Bujanggadis ini dan lain sebagainya, Kak. Mungkin persyaratannya itu tidak terlalu khusus, lebih kepada umumnya, nggak ada persyaratan khusus lah, mungkin itu, Kak. Nah, sahabat Kolasi, jadi nanti 2023 akan dibuka kembali pemilihan Bujanggadis Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah. Teman-teman bisa join tanpa syarat ya, bukan tanpa syarat, maksudnya syaratnya itu tidak terlalu berlebihan dan itu pastinya bisa membuat teman-teman untuk mengikuti ini dengan secara baik, betul? Betul, Kak. Oke sahabat Kolasi, selesai sudah bincang-bincang santai kita dengan Bujang FITK. Terima kasih Ade udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sama-sama, Kak. Kami juga mengucapkan terima kasih nih, Kak, atas undangannya. Iya, oke. Kami dari Kolasi TV, saya Putri Mepeni bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.